Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang di bulan Desember dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader guys. We are doing your reading now, Segi. Untuk Sagittarius couple ya guys, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading untuk 2 minggu pertama Desember 2022. Oke, readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Aku akan ambil 10 kartu untuk kalian dengan full Celtic Cross. 6 kartu pertama yang posisinya di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya. Ketika aku membahas 6 kartu pertama dan kalian merasa resonate dengan apa yang aku ceritakan, lalu kemudian tertarik untuk melihat petunjuk ya guys, karena 4 kartu yang vertikal ini akan berisi tentang petunjuk atau nasihat, saran dalam menghadapi 2 minggu pertama Desember, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, kemudian Sosiabas, sama satu lagi ada The Patreon ya. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua Sagittarius yang ingin menonton video extended. Oke. Readingan ini berlaku selama 2 minggu dan efeknya akan terasa sampai 6 bulan ke depan untuk Sagittarius yang dealing dengan all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Tapi aku akan ambil 3 zodiak istimewa yang akan mendapatkan pesan istimewa dari kurir istimewa. Untuk Sagittarius yang dealing dengan Scorpio, untuk Sagittarius yang dealing dengan Gemini, dan satu lagi guys, satu lagi dari Mayor. Bukan. Oh, untuk Sagittarius yang dealing dengan Taurus. Oke. Nanti akan ada pesan khusus, pesan spesial pakai telur setengah matang untuk kalian guys di video extended. Jadi kalau tertarik untuk melihatnya silakan ikuti seperti apa yang aku katakan di awal tadi ya guys. Oke, kita akan segera mulai saja Sagittarius. Aku ambil kartu oracle dulu untuk kalian, 2 kartu dari sini sebagai clue atau petunjuk bagi Sagittarian couple dalam menghadapi 2 minggu pertama Desember dalam hal romance ya, atau relationship. Sagittarius couple, thank you very much. Oops. Konnichiwa, sayonara, kochi. Oke, 2 kartu ya. Yang pertama, yang kedua. Oke. Yang pertama katanya ada guard and protect the sacred waters of life. Jaga dan lindungi. Water itu guys simbol dari emotion ya di deck tarot. Makanya kalau dibilang jaga air kehidupan itu emotion. Karena emotion itu adalah modal hidup. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu harus dijaga dan dilindungi. Dijaga itu dari mana? Dari orang-orang yang mungkin akan merusaknya guys. Dari orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Oke. Dan kemudian kartu kedua ada create, activate your DNA. Ketika kata DNA datang di tarot, itu artinya kalian sedang dalam proses restrukturisasi ya guys. DNA itu pola pikir, cara paham, cara memahami sebuah situasi, cara memandang hidup, cara melihat permasalahan, begitulah ya. Orang-orang pada umumnya melihat dari sisi A. Ketika ada restrukturisasi DNA, karena di-trigger oleh spiritual awakening, orang-orang menjadi lebih spiritual, pola pikirnya akan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dan itu akan terjadi pada kalian Sagittarius, aku lihat, setelah kalian bisa memprotect the emotion tadi. Ya, pastikan emotion itu tersimpan, terjaga dengan baik di dalam diri kalian dan diberikan kepada orang yang tepat. Kalau saat ini kalian sudah berikan kepada orang yang tidak tepat, take it back. Kenapa bisa? Karena itu your emotion. Kamu bisa berikan emotionmu kapan saja kepada siapa saja, dan kamu bisa tarik kembali emotion tersebut kapan saja dan dari siapapun. Oke, itu yang paling penting untuk kalian ketahui guys di 2 minggu pertama Desember. Let's see kartu besarnya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, the Divine to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the first weekly of December. Oke, the Knight of Swords. Aku lihat ini perlindungan guys. Perlindungan yang sedikit menyerang atau perlindungan yang memungkinkan untuk terjadinya penyerangan. Serangan balasan begitu. Beda dengan shield ya. Kalau protection shield itu yang pasti
semua serangan ditangkis tapi tidak ada serangan balik. Tapi yang aku lihat dari kartu The Knight of Swords ini, setelah menangkis dengan membuat pedang begini, kemudian menyerang balik karena ada cahaya di sini guys, siap menyerang ya, mengirimkan serangan. Oke. Nah, ya. Ada kartu The Hangman, ini tentang gantung guys, sampai kapan? Bosan. Apalagi kartu gantung, nggak ada ya, lagu gantung. Gantung. Nggak usah deh dipaksa. Yang jelas The Hangman ini bisa gantung atau awakening atau enlightenment, pencerahan ya. Macam-macam artinya. Mari kita lihat challenge-nya adalah The Nine of Wands. Kesulitan ya, susah payah. Insecurity. Fokusnya The Empress, wow. Targetnya The Four of Wands, low PAK. Oke, that's good, bukan PAK. Itu bagus guys. Dari kartunya itu bagus. Nanti aku jelaskan gimana ya. The Three of Swords. High Priestess. The Five of Cups. Ada kekecewaan yang akan segera memburuk di 2 minggu pertama Desember. Akan lebih memburuk cepat. Kayak orang yang sakit guys. Tiba-tiba sakitnya itu semakin memburuk. Awalnya masih terkendali gitu di rumah sakit ya. Mungkin masuk intensive care unit. Terus makin lama makin memburuk begitu. Itu yang terlihat di sini yang terjadi padamu. Dalam hal emotion tentunya yang berkaitan dengan emotion di romance atau relationship yang kamu jalani saat ini, bisa jadi pernikahan atau pacaran. Yang pertama, kamu sudah merasa diabaikan ya. Kamu ngerasa kayak nggak diperlakukan dengan baik lah ya. Ada yang mulai mencuekin kamu, ada yang mulai nggak pedulian lagi samamu, lebih fokus kepada dirinya sendiri atau ke orang lain mungkin guys. Karena The Three of Swords ini bisa jadi kehadiran pihak ketiga. Apapun rasa kecewa yang kamu alami saat ini, itu akan semakin memburuk. Di 2 minggu pertama Desember hingga 6 bulan ke depan ya. Kecuali, ada kecuali. Tentu saja akan selalu ada kecuali ya. Oke. Kamu bisa menyelaraskan antara apa yang ada di pikiranmu dengan apa yang ada di alam bawah sadarmu dan apa yang akan kamu lakukan berikutnya in action. Kita klarifikasi dimulai dari The Five of Cups, kekecewaan. For Sagittarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading. For the first weekly of December, the Five of Pentacles. Angka 5 itu bukan angka yang bagus di deck tarot guys ya. Terutama untuk minor karena ada kartu The Five of Cups ditambah Five of Pentacles. This is not a good situation. Five of Cups itu simbol dari kekecewaan ya. Sedangkan The Five of Pentacles itu pikiran-pikiran buruk yang selalu bisa menang dibandingkan pikiran baik. The Tower, The Sun, dan kemudian The Lovers. Wow. Aku lihat ini ada kaitannya dengan pihak ketiga guys. Kemungkinan pihak ketiganya itu Gemini atau kamu dealing sama Gemini dan pihak ketiganya adalah Libra atau Aquarius ya. Ada satu sosok yang kuat sekali energinya saat ini di sini, Sagittarius. Dia masih terasa ada di dekatmu dan di dekat orang yang lagi dealing samamu sampai 6 bulan ke depan. Oke, dan itu yang membuat kamu kecewa. Berarti saat ini kamu bukan dijadikan orang yang utama lagi, Sagittarius, tapi dijadikan yang nomor 2. Kalau kamu jadi yang nomor 2, maka saat ini kamu sedang berurusan dengan 3 pihak, yaitu pasanganmu dengan pihak ketiga. Menurutmu adalah pihak ketiga, tapi bagi pasanganmu saat ini adalah dia yang utama. Kamu yang nomor 2 ya. Oke, kekecewaan terlihat di sini. Kita teruskan dulu. Aku senang The Tower datang karena berarti saat ini kamu sedang berusaha untuk mempertahankan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan untukmu dalam situasi seperti ini, Sagittarius ya. Karena The Sun datang bersamaan dengan The Lovers, lalu ada The Tower. Yang menurutmu adalah kebahagiaan itu akan dibuktikan salah padamu ya di 2 minggu pertama Desember ini. Bukannya itu kebahagiaan ya. Kamu tidak sedang mempertahankan kebahagiaan, tapi membiarkan dirimu disakiti, tidak diperlakukan dengan baik, tidak dihormati. Oke. Dan it need to be stopped guys. The Death.
The King of Cups, kemudian The World. Ada ya yang dikasih tahu ke kamu guys di awal Desember ini mengenai hubungan ini. Ya, dan kamu kan berubah betul-betulan karena The Dead datang. Yang awalnya menurutmu ini adalah hal yang biasa di dalam sebuah rumah tangga atau hubungan. Biasa sekali kalau terjadi perselingkuhan misalnya begitu, atau biasa sekali kalau kita diabaikan. Itu hal yang biasa begitu. Di mana-mana juga seperti itu. Itu mungkin pemikiran atau pemahaman awal darimu. Dan kemudian di 2 minggu pertama Desember kamu nggak mau memikirkan yang seperti itu lagi. Itu tidak akan bisa masuk di pikiranmu. Kamu tidak bisa paham kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan kamu tidak akan setuju dengan itu. Kalau orang bisa memahami atau memaklumkan yang seperti itu, kamu tidak akan bisa lagi. Oke, dan proses transisi dari yang berpikiran umum seperti pemikiran banyak orang ke berpikiran spesifik selayaknya restrukturisasi DNA. Disitulah nanti kamu kayak goyang sementara guys. Dan ini hanya sementara. Karena The Hangman datang bersamaan dengan The Dead. Ketika The Hangman datang bersamaan dengan The Dead, itu di luar kendalimu ya. Kamu hanya tinggal ya wis deh, aku jalani aja, kita lihat gimana ntarnya aja. Semakin kamu bisa letting go atau bukan relax, kayak pasrah ya. Maka akan semakin mudah perjalananmu, oke? Kita teruskan. Di fokus ada The Empress. Ini tentang power guys, kekuatan. Kamu ingin mendapatkan kembali powermu. Kamu udah bosan dengan powerless, artinya tidak berdaya begitu ya, seperti kartu The Five of Cups ini. Bisa jadi kalian pengen pergi guys, keluar dari hubungan ini, dari koneksi ini, meninggalkan pasangan kalian, karena saat ini kalian bukanlah yang nomor satu lagi ya. Buat apa kalian memprioritaskan seseorang kalau seseorang itu tidak memprioritaskan kalian? Itu sudah kelihatan di fokus. Oke, The Queen of Pentacles, The Strength, dan kemudian The Temperance. Kamu kayak minta bantuan dari teman-temanmu, dari keluargamu untuk menguatkanmu menjalani sesuatu yang tidak ingin kamu jalani. Please, Segi. Kamu itu minta kekuatan atau minta dukungan untuk sesuatu yang ingin kamu lakukan. Misalnya kamu mau ikut apa itu guys? The Asian Next Top Model misalnya. Kalau kamu memang pengen banget ikut itu adalah cita-citamu, itu mimpimu. Barulah kamu minta dukungan ke keluargamu. Please pray for me, please wish me luck. Kalau kamu nggak pengen sesuatu, jangan minta dukungan. Nah, yang terjadi saat ini adalah kamu nggak pengen lagi berada di sini, tapi kamu minta orang menguatkanmu. Itu kan penolakan jadinya guys, ya nggak sih? Kan mental. Semua kontribusi orang, termasuk nasihat-nasihat orang, masukan-masukan, dukungan yang diberikan orang ke kamu, itu akan mental. Karena kamu menolak dari dalam. Aneh, bin ajaib, tapi itulah kenyataannya. Let me clarify the Four of Wands. Thank you very much. Biasanya dalam keadaan seperti itu kita kemudian mulai meragukan ya guys, dukungan dari orang bener nggak sih keluarga gue ini support gue, kok makin lama makin kacau gitu. Mereka itu support kamu, tapi kamu nggak sadari kamu minta mereka support untuk hal-hal yang tidak kamu inginkan. Kuncinya ada di kamu sebenarnya ya. Oke. Ini yang aku bilang tadi guys, antara bagus dan gak bagus. The Four of Wands ini sebenarnya tentang komitmen ya, yang dipertahankan. Jadi kalau di fokusmu adalah kesendirian, kamu meminta orang untuk menguatkanmu agar tetap bisa mempertahankan hubungan ini. Oke, kalian lihat ini Four of Wands, perempuannya sendirian. Sebenarnya Four of Wands di mana-mana harus ada feminim dan maskulin, apapun jenis kelaminnya ya, laki-laki, perempuan-perempuan itu nggak masalah. Tapi yang jelas harus ada 2 orang di sini, saling support, saling mendukung, karena ini angka 11-11 ya. Oke, you know what I mean, 11-11, dan kemudian Four of Wands itu kartu komitmen dalam hal emotion. Tapi lihat ada siapa di sini, 1 orang saja merayakan ulang tahunnya sendirian. Kemungkinan besar ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Ulang tahun kamu aja udah nggak diingat lagi sama dia. Oke, kamu merayakan ulang tahunmu sendirian, kamu tiup lilin di atas kuemu sendirian, tapi yang penting bisa tetap bersama atau tidak berpisah. Inilah yang disebut bersama antara ada dan tiada. Menurutmu kamu masih tetap bersama seseorang, tapi sebenarnya tidak ada lagi di sampingmu. Ada, tapi tidak secara fisik ya.
The Eight of Swords, kemudian the Four of Pentacles, yes, dan the Eight of Wands. Eight of Swords itu penjara ya, ilusi, terpenjara. Oke. Jadi kamu ngerasa kayak nggak bakalan bisa lepas lagi dari sini, dan kemudian kamu mencoba untuk menikmatinya dalam kesendirian. Oke. Ada beberapa di antara kalian malah playing victim, guys. Kalian minta dukungan. Gini, kalian nggak pengen berada di dalam hubungan ini lagi. Artinya kalian nggak pengen bersama dia lagi sebenarnya. Tapi kalian bilang, tolong doakan aku supaya kuat menghadapi ini, ke keluarga atau sahabat misalnya. Dan kemudian kalian kayak menyalahkan yang kalian minta dukungan itu, karena mereka lah kalian nggak bisa keluar dari permasalahan ini. Begitu guys, take how it resonates. Banyak banget yang ngomong sama aku saat ini. Kalian yang minta didukung, tapi kemudian kalian salahkan. Lihat nih keluargaku selalu saja menyuruh aku mempertahankan ini. Loh, yang aku lihat di sini tidak ada yang menyuruhmu, kamu yang mau sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Anytime kamu mau pergi, karena Empress guys itu fokusmu ini tentang powermu. Anytime kamu mau bilang no, tidak ada mempertahankan hubungan lagi. I'm out of here. Kim Kardashian. Dan kemudian kamu bisa pergi, tidak ada yang bisa menghalangimu. Let me clarify the Ace of Cups, please. Thank you. Ace of Cups. Ini terasa semakin jelimet saat ini, Sagittarius, karena Ace of Cups sudah terjadi guys di beberapa waktu terakhir. Artinya kamu sudah pernah take your power back to yourself dalam hubungan ini, dan kemudian kamu sudah tahu bagaimana rasanya ketika kamu hanya memfokuskan ke dirimu sendiri daripada share the focus atau share the energy ke dia, orang yang kamu dealing saat ini. Ya, kalau seandainya kamu belum tahu rasanya Ace of Cups, kamu nggak akan galau ini guys, nggak akan segalau ini. Tapi karena kamu udah tahu gimana rasanya enaknya keluar dari permasalahan yang jelimet ini, nggak perlu mikirin dia, nggak perlu harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya mungkin guys ya di dunia. Misalnya dia banyak hutang atau banyak masalah, kamu terlibat gitu. Kamu pernah coba untuk mundur dan kamu rasakan gimana enaknya. Oke, gimana powermu itu kamu dapatkan kembali. Tapi ya begitu. Ya, pancingan untuk kembali ke situasi yang sama atau menjalani atau mengulangi kembali masalah yang sama itu masih terjadi. Challenge ini adalah the Nine of Wands. Nine of Wands itu guys kayak berusaha untuk melindungi sesuatu dengan mengorbankan diri sendiri. Kalau ini muncul di center of the reading dan ada Ace of Cups di recent past, berarti ada yang dia buat, orang yang lagi dealing samamu saat ini, pasanganmu saat ini, ada yang dia buat yang berhasil mengubah pemikiranmu, yang berhasil menakut-nakutimu, yang berhasil membuli kamu supaya kembali ke mode sedia kala sebelum kamu mendapatkan Ace of Cups. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ketika kamu udah stay cool gitu dengan Ace of Cups guys, dia melakukan sesuatu untuk mengganggumu di Ace of Cupsmu. Kenapa? Karena memang kalian masih ada ikatan di dunia ini. Macam-macam dia bisa buat ya, kayak mengintimidasi, kayak mungkin membuatmu seolah-olah selalu merasa bersalah, menyalahkanmu atas semua yang terjadi begitu, dan kemudian kamu tertarik masuk lagi ke dalam permainannya. Nah, itu yang berkali-kali terjadi dalam bentuk circle aku lihat di sini, siklus yang harus segera dipatahkan di 2 minggu pertama Desember. Karena ada kesempatan. Let me clarify the Three of Swords ya. Untuk kalian yang sudah dalam mode Ace of Cups guys, ya maka aku cuman mau ingatkan ada restrukturisasi DNA saat ini. Seharusnya kamu sudah di powermu. Tidak ada yang bisa membulimu, tidak ada yang bisa mengintimidasi supaya kamu kembali ke keadaan yang lama. Oke. Satu lagi, protect the cups. Ingatlah guys, apakah perasaanmu itu, cintamu itu, kamu berikan ke orang yang tepat? Nah, kalau enggak, tarik. That's Ace of Cups. Ketika kamu berikan, harus Two of Cups. Artinya apa? Dia harus memberikan yang sama. Karena ini dunia. Di dunia itu keseimbangan itu harus terjadi. Kalau kamu memberikan perhatianmu ke pasanganmu, pasanganmu itu harus memperhatikanmu. Harus, nggak boleh enggak.
Itu perjanjian dalam relationship. Itulah yang disebut dengan pernikahan, pacaran, segala macam. Jangan ada satu orang yang bekerja saja. Ketika satu orang yang bekerja saja, that's not the two of cups. Itulah makanya datang di sini, tarik. Ini cups ini ditarik ke dirimu sendiri. Habis kamu kasih gini, kamu tarik ke dirimu. Kamu letakkan ke dadamu. Itulah Ace of Cups ini. Protect the water of life. Lindungi emotionmu. Berikan hanya kepada orang yang tepat. Bisa rupanya Ray? Bisa lah. Itu kan emotionmu. Itu kan cintamu kan? Itu bukan kamu dapat dari dia. Itu bukan pemberian orang. Kemampuanmu untuk mencintai itu diberikan oleh Tuhan. Untukmu. Lindungi dan jaga. Hati-hati memperlakukan hatimu. Hati-hati memperlakukan emotionmu. Jangan salah kasih. Jangan salah share. Jangan asal share. Itu untuk kamu yang dibilang untuk 2 minggu pertama Desember ini. Kalau memang menurutmu dia bukan orang yang tepat, take it back. Tapi aku lihat kebanyakan Sagittarius tidak akan take it back. Tapi ikut terpancing ke intimidasi atau bully tadi. Karena berikutnya guys, the Three of Swords. Si Queen of Wands tadi, pihak ketiga tadi akan semakin naik ke permukaan di 6 bulan ke depan. Kamu akan merasa dirimu semakin dikesampingkan. Dan itu semuanya resiko atas apa yang kamu lakukan. Jangan pernah menyalahkan siapapun. The Three of Swords. Three of Swords. Three of Swords. Double confirmation. Pihak ketiga ini akan semakin naik, kamu akan semakin terlantar dan terbuang. Dan pada saat itu guys, yang aku rasakan terjadi di 2-3 bulan ke depan, jangan pernah menyalahkan siapapun. Kamu tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena di awal udah diajari protect the cups. Pastikan kamu memberi hatimu pada orang yang tepat. Yang akan bisa memberikan hatinya kepadamu juga. Oke. Jika kamu merasa ini adalah readinganmu guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan ya, karena ada keraguan dan kemudian the Page of Cups di sini, even ragu tapi masih ada setitik harapan untuk hubungan ini ya. Yang akan terjadi dalam naung the Three of Swords, naungan Three of Swords, artinya bayang-bayangan pihak lain. Kalau kamu merasa bersedia untuk menjalani itu, ada nasihat untukmu guys ya. Nasihat untukmu ini ada 4 kartu. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif guys. Di situ kita akan membahas tentang keempat kartu ini untuk yang serius saja. Oke. Untuk yang serius saja. Itu aja aku punya untuk kalian Sagittarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk love reading ya guys for the first bi-weekly of December 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.